Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sistem komunikasi data dan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang transmisi ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, transmisi analog dan digital sinyal, kemudian transmisi impairments, itu gangguan pada transmisi ya, ada berapa jenis gangguan nanti kita akan bahas. Kemudian channel capacity atau kapasitas channel. Nah ini kita ambil dari buku, ini bukunya karangan William Stallings ya. Kita masuk ke chapter 3 di sini, itu 3.2. Kemarin kita panjang lebar bercerita mengenai Fourier ya, transformasi Fourier. Nah kita lanjutkan sekarang ke chapter 3.2 ini. 3.3 dan 3.4. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Analog dan digital data transmission. Nah, jadi di sini kita akan membahas dua istilah ya yang berbeda, yaitu data dan sinyal. Data itu merupakan entity yang mengandung arti. Maka data itu disimpan dalam memori ya, dalam RAM, dalam ROM, dan sebagainya. Jadi data merupakan entity yang mengandung arti. Nah, kemudian sinyal yaitu merupakan representasi elektromagnetik atau elektrik ya dari data, dari sebuah data. Nah, jadi data itu adalah entitinya, sedangkan sinyal itu merupakan representasi fisik ya dari sebuah data. Nanti kita akan bahas supaya lebih paham ya. Kemudian ada lagi istilah transmisi, yaitu komunikasi data dengan cara apa? Dengan cara mempropagasi, merambat ya, melalui kita sudah bahas pertemuan yang sebelumnya, melalui medium, baik guided maupun unguided medium. Dan juga transmisi mengandung juga makna pemrosesan sinyal. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita juga membedakan antara data analog dan digital. Kalau analog, dia sifatnya tuh continue. Misalnya sinyal suara kita, sinyal video yang analog ya, dan seterusnya. Kalau digital kita sudah bahas sebelumnya, dia memiliki nilai yang diskrit dan dia memiliki 2 atau lebih level ya. Jadi sinyalnya datanya itu bisa dibagi dalam beberapa level. Nah, ini misalnya kalau digital itu bilangan bulat, integer ya, kemudian teks itu dapat kita terjemahkan sebagai data digital ya. Bisa dipahami ya perbedaan antara analog dan digital. Nah, di sini juga dibahas contoh sehari-hari yang sering kita alami, sering kita lihat dan kita rasakan itu adalah sinyal akustik ya, suara. Ini kalau kita bisa lihat di sini, sinyal akustik dari speech kita, pembicaraan kita, suara kita kalau kita berbicara, kemudian ada juga telepon, channel telepon, kemudian musik ya. Ini frekuensinya dan ini powernya. Ya. Yang kita bisa lihat sinyal speech kita itu di antara sekitar 100 Hz sampai 7 kHz bandwidth-nya ya. Sekitar ini frekuensinya. Oke. Kemudian kita bahas keuntungan dan kerugian dari digital. Jadi ada analog, ada digital. Digital ini dia lebih murah ya. Karena dia
lebih mudah penanganannya. Kalau untuk yang 2 level berarti dia high atau low saja ya kan. Kalau analog dia lebih susah penanganannya, noise dan sebagainya. Dan juga digital itu dia lebih tahan terhadap noise, gangguan-gangguan dari luar. Ya. Jadi ini keuntungan dari digital dibanding analog. Dan kemudian keuntungan berikutnya, bukan keuntungan sebetulnya ya, ini kerugian ya. Jadi kerugian. Jadi yang pertama dan kedua itu keuntungan, tetapi yang ketiga, greater attenuation itu kerugian dari digital. Jadi yang pertama kerugian dari digital itu attenuation-nya atau peredamannya. Jadi kalau kita lihat gambar sinyal dari digital, yang mana di sini ya? Oke, saya tunjukkan dulu sebentar. Nah, di sini ya. Sinyal digital itu kan seperti ini ya. Ini untuk kasus yang 2 level, high dan low. Tetapi karena jarak misalnya kabelnya jauh, maka sinyalnya teredam, jadi atenuasi. Menjadi seperti ini. Ya. Jadi pulsa menjadi seperti bulat ya. Dan lebih kecil amplitudenya. Ini berpengaruh kalau jaraknya jauh, jarak kabelnya itu jauh. Dan ini memang akibatnya adalah loss information ya. Informasinya jadi hilang atau rusak. Seperti itu ya. Ini keuntungan dan kerugian digital. Nah ini kemudian kita bahas yang analog. Tadi kita sudah bahas contohnya itu adalah frekuensi speech kita ya 100 sampai 7 kHz. Tapi kalau kemampuan mendengarkan kita itu sebetulnya teoritisnya 20 sampai 20 kHz. Ini kemampuan maksimumnya ya. Tapi memang tiap orang pasti berbeda-beda. Nah kemudian suara ini kalau untuk telepon ya, suara untuk telepon analog dia diubah menjadi sinyal listrik, sinyal elektrik. Tetapi bentuknya sama. Ini kalau kita lihat di sini ya. Ini grafik ini kan contoh analog signal dari pembicaraan kita ya. Dia memiliki variasi dalam amplitude dan frekuensi. Dan ini amplitude ini mencerminkan gradasi dan kerasnya kita berbicara. Ya, makin kalau kita suaranya keras ya seperti ini ya, puncak ya, tinggi, besar amplitudenya. Kalau kita suaranya pelan ya berarti amplitudenya kecil. Tetapi memang bentuknya ini sesuai dengan suara kita. Besar kecilnya suara kita di sini ya. Demikian pula dengan televisi yang analog gitu ya. Nah kemudian untuk yang digital, komputer pasti kan digital kan. Digital ini untuk kasus yang 2 level ya, ini terdiri atas 2 DC components, 2 level ya, level high sama level low. Ini ada kasus ini ada 2 level ya, level high dan level low. Nah, ada contoh dalam komputer, ini misalnya contoh kasus RS-232 misalnya ya. Dia logic 1-nya itu rendah, logic 0-nya itu high atau tinggi. Nah, jadi dalam kasus komputer ini, dalam contoh kasus ini, komputer menerjemahkan data 0 sebagai signal 5 volt. Sedangkan data 1 sebagai min 5 volt. Ya, sinyal sinyal 5 volt, min 5 volt. Ini min 5 nih ya di sini ya. Minus 5. Nah, jadi
Yang 0 dan 1 ini data, sedangkan yang gambar garis ini tuh sinyal. Jadi data diterjemahkan ke dalam sinyal elektromagnetik atau sinyal elektrik. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Data yang atas kemudian direpresentasikan sebagai sinyal. Ini kan hanya contoh kasus saja. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya itu encoding. Nanti ada bermacam-macam cara encoding, bukan hanya high-low seperti ini. Ada beberapa jenis ya. Dan bahkan mungkin ada juga encoding yang bukan 2 level. Bisa jadi 3 level atau lebih. Ini contoh kasus saja bahwa dalam kasus ini data 0 diterjemahkan dalam bentuk sinyal 5 volt, sedangkan data 1 diterjemahkan dalam bentuk sinyal minus 5 volt. Nah, sedangkan bandwidth itu tergantung dari data rate-nya. Ya. Seperti itu ya. Kecepatan datanya. Data rate itu nanti kita akan bahas di bawah ya. Nah, jadi kita sudah jelaskan tadi ada perbedaan antara data dan signal. Nah, biasanya ya, digital signals itu digunakan untuk digital data. Dan sinyal analog digunakan untuk data analog juga. Jadi sinyal digital untuk data digital, sinyal analog untuk data analog. Tapi tidak semua seperti itu tentunya ya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Ada 4 contoh di sini ya. Yang sebelah atas ini, kiri atas. Ini analog data berupa suara misalnya. Jadi gelombang suara kan. Ini dikirimkan, ditransmisikan dalam sinyal analog. Ya. Contohnya telepon zaman dulu nih ya. Atau sekarang juga mungkin masih ada yang analog. Nah, ini bentuknya sama ya kan. Dia cuma mengamplify saja, diperbesar, dikonvert suara gelombang mekanik menjadi gelombang listrik, diamplify, diproses. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang bawah ini berikutnya, datanya digital, tetapi dikirim, ditransmit, itu menggunakan sinyal analog. Ini contohnya pakai modem. Ini tahun-tahun dulu nih laris ini modem ya. Jadi kita punya komputer di sini, kita beli modem, nanti dikonekkan ke line telepon kita, line telepon yang dari Telkom yang telepon kabel itu. Yang telepon sekarang sudah jarang yang punya ya, kecuali di kantor-kantor itu ya. Dia pakai ini. Kalau di Poltek masih pakai ini untuk jaringan telepon internal, analog. Nah, kalau kita pengen internet memang seperti ini, kita pakai modem dulu. Ini komputer kan digital ya, kemudian kita pakai modem masuk ke jaringan telepon. Nah, ini nanti dimodulasi ya. Kemudian yang berikutnya datanya analog tapi dikirimkan dalam bentuk digital. Pakai kodek ya. Kemudian yang berikutnya lagi datanya itu digital dikirimkan dalam bentuk sinyal digital. Ini normal ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kadang-kadang ada alat datanya analog dikirimkan dalam sinyal analog. Ada lagi datanya digital dikirimkan dalam sinyal digital. Sinyal analog ya, maaf. Ada lagi datanya analog dikirimkan dalam bentuk sinyal digital. Ada lagi datanya digital dikirimkan dalam bentuk sinyal digital. Jadi ada 4 kombinasi ya. Ada data, ada sinyal gitu. Nah, kemudian kita bahas berikutnya transmisi sinyal analog. Jadi sinyal analog ini contohnya berarti yang ini ya, sebelah kiri ya. Atas sama bawah. Ketika dia mengirim sebuah sinyal, dia tidak memperhatikan, tidak peduli kontennya. Jadi dia tidak peduli dengan apakah data ini merupakan data analog seperti di atas, ataukah datanya berupa data digital seperti yang di bawah ini. Dia tidak peduli itu.
Jadi dia kirim-kirim saja ya, berupa bentuk sinyal analog. Jadi nanti ketika diterima oleh receiver, maka diperlakukan sebagai sinyal analog, seperti itu. Nah, jadi dia transmisi analog bisa berupa data analog, bisa berupa data digital. Sudah jelaskan barusan ya. Nah, kemudian analog ini dia tuh teredam ya, makin kecil amplitudenya seiring dengan jarak. Makin besar jaraknya, maka makin besar pengurangannya. Jadi ya kalau misalkan kita di sini amplitudenya 5 volt, mungkin setelah sekian kilometer ya tinggal 4 volt gitu ya. Berkurang tegangannya. Karena kan kalau dalam propagasi kabel kan, kabel itu kan punya resistansi ya. Maka semakin panjang kabelnya semakin besar resistansinya, maka dengan demikian semakin turun tegangannya kan. Karena R-nya besar. Nah, kemudian dia menggunakan amplifier untuk memboost ya, menaikkan sinyalnya, amplitude sinyalnya. Diboost, dinaikkan. Jadi kalau sudah jarak sekian misalkan nih analog ya, analog. Sudah sekian kilometer ini, maka di sini di amplifier. Kan jadi besar lagi sinyalnya kan. Dinaikkan lagi sinyalnya. Nanti sekian kilometer lagi. Supaya nanti sinyal yang di sini dengan sinyal di sini itu tidak terlalu beda. Karena kan dia makin lama makin kecil ya kan. Ini pengirim di sini. Pengirim. Sini pengirim. Makin lama makin kecil, nanti dinaikkan lagi, dibesarkan lagi supaya nanti jadi besar kembali. Ya. Sehingga nanti di sini dapat diterima oleh receiver dia lebih baik. Tetapi sayangnya ini begini. Kan selama perjalanan ini di sini, itu kan pasti ada noise ya. Ada dari luar, dari petir misalnya ya kan. Atau dari sinyal HP di sini. Macam-macam lah di sini noise. Jadi yang sampai di sini itu sudah sinyal ditambah noise. Sudah tadinya sinyal bentuknya halus gini ya. Setelah jadi ada noise, maka jadi gitu-gitu kan. Nah, gitu-gitu ada noise, campur noise. Nah, sayangnya kalau kita menggunakan amplifier, maka yang diperbesar itu semuanya sinyal plus noise. Sinyalnya diperbesar, noise-nya pun diperbesar. Sehingga sampai sini nanti itu noise-nya jadi besar juga dia, ikut-ikutan besar. Jadi sinyal yang diterima kalau jarak jauh itu kurang bagus. Walaupun dia sudah di amplifier ya. Karena yang di amplifier yang diperbesar itu sinyalnya diperbesar, noise-nya juga diperbesar. Kan kita pengennya sinyalnya diperbesar karena tadi berkurang ya seiring dengan jarak. Kita juga ingin noise-nya jangan ikut besar gitu. Tapi kenyataannya sinyalnya makin besar, noise-nya pun teramplify menjadi makin besar. Jadi ini kelemahannya ya. Jadi sinyalnya nanti akan terdistorsi ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di lain pihak digital transmission itu punya keuntungan ya. Ada beberapa keuntungan. Nah, jadi dalam digital transmission dia memperhatikan kontennya. Jadi ketika sinyal itu dikirimkan, maka dia kalau dalam kasus 2 level ya, itu dianggap 0 atau 1. Dia dianggap sinyal digital. Jadi misalkan seperti ini contohnya. Kita kirim ini. Nah, ini dari si
transmitter ya. Kemudian setelah berapa jaraknya jauh, dia akan terdistorsi seperti ini misalnya. Jadi sinyal agak melengkung dan amplitudenya pun jadi kecil gitu ya. Jadi kecil seperti inilah. Amplitudenya kan berkurang kan tuh kan. Berkurang amplitudenya. Tetapi ketika diterima oleh receiver, dia masih melebihi threshold, jadi dianggap tadi misalnya nih data 0 ya. Dia di sini masih dianggap data 0 juga. Karena dia masih melebihi threshold ya. Tingginya ini memang tingginya berkurang amplitude, tapi dia masih dianggap logic 0. Karena sinyal 5 volt di sini ya, misalnya 5 volt. Nah, di sini nanti ya berkurang lah jadi 4,5 volt gitu ya. Tapi bagi dia 4,5 volt ini 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 atau 5, bagi dia sama saja masih dianggap 0. Kalau bagi analog beda kan. Kalau amplitude segini berarti dia bicaranya sedang. Nanti kalau amplitudenya naik berarti dia berbicara keras. Kalau amplitudenya rendah berarti dia berbicara pelan ya. Nah kalau digital ya ini keuntungannya juga. Jadi dia 4,5, 4,6, 4,7 itu masih dianggap 0, logic 0 ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya integrity endangered by noise attenuation. Nah, sama seperti analog, digital juga terancam ya istilahnya dengan noise dan atenuasi atau peredaman. Makanya dalam digital itu juga ada batasan jarak. Jadi kalau kita belajar interface ya, itu kan ada RS232 itu jaraknya paling cuma order puluhan meter ya. Kemudian kalau mau jarak jauh pakai RS422 atau di industri juga RS485. Jadi masing-masing itu punya properties ya, keunggulan-keunggulan sehingga dia memiliki spesifikasi jarak tertentu, jarak maksimum tertentu. Kemudian ini kelebihan dari digital ya dibanding analog. Tadi kan kalau digital menggunakan amplifier ya. Kalau analog kan menggunakan amplifier, kalau digital menggunakan repeaters namanya. Repeaters. Jadi ketika di sini si receiver mengirim data begini ya misalnya ya. Yang kotak ini logic 0 ya. Lalu berjalan sekian kilometer maka kan jadi berkurang amplitudenya. Gitu ya. Walaupun masih dianggap logic 0 juga. Nah, di sini kalau tadi pakai amplifier kan. Nah, kalau di sini pakai repeater atau repeat kan mengulang ya. Jadi pakai repeater. Si repeater ini membaca data ini kan datanya 0 dibaca oleh dia. Lalu dikirimkan lagi keluar. Nah, ketika mengirimkan data keluar, dia amplitude sudah dinaikkan lagi. Sama seperti yang ini. Sama ini amplitudenya. Gitu. Logic 0 lagi. Jadi ntar jalan lagi berapa kilometer lagi. Nanti ada repeater lagi gitu ya dan seterusnya. Jadi tidak seperti ini. Kalau ini kan kalau amplifier noise-nya pun besar kan. Nah kalau ini dia noise-nya sudah hilang gitu. Kenapa noise-nya hilang? Karena ketika sampai sini ya mungkin sinyalnya ada noise ya. Misalkan jadi begini sinyalnya bentuknya ya. Tapi kan ketika masuk ke repeater itu kan masih dianggap 0, data 0. Jadi tidak ada masalah di sini. Nah kemudian dia mengirim lagi. Apa yang dikirimkan? Ya dikirimkan sinyal baru. Yaitu sinyal berupa ini kotak yang sama. Dan sinyalnya itu sinyal masih baru. Belum ada noise-nya, amplitudenya masih bagus, kemudian tidak ada kemiringan atau skew tadi ya yang seperti lingkaran. Jadi masih sempurna sinyalnya di sini. Lalu nanti sampai ke repeater berikutnya
sinyalnya rusak lagi ya, tapi masih bisa dibaca oleh repeater berikutnya dan seterusnya. Jadi keuntungannya itu. Sangat beda dengan konsepnya dengan analog ya, analog memang diperbesar sinyalnya apa adanya, noise-nya pun diperbesar juga, kalau repeater itu memang yang ditangkap oleh repeater itu informasinya. Kemudian setelah itu dia memancarkan kembali, meneruskan kembali sinyal dengan bentuk sinyal yang baru. Jadi lebih bagus ya yang dihasilkan untuk sekian kilometer. Makanya data digital, transmisi digital ya, maaf bukan data tapi transmisi, sinyal digital, itu kalau jaraknya jauh, sekian kilometer ya, itu harus menggunakan repeater. Jadi nanti masing-masing jenis komunikasi itu ada batas jaraknya. Ethernet aja itu Ethernet jenis yang mana gitu kan. Itu masing-masing ada spesifikasi jarak. Jaraknya maksimum berapa, kemudian jenis kabelnya seperti apa, pemasangan wire di dalam kabel itu bagaimana, ada yang twisted ya, dililit, ada yang koaksial dan sebagainya. Itu semuanya spesifikasi dari jenis komunikasi yang digunakan. Nah gitu ya. Nah jadi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh repeater ini nih. Jadi repeater menerima sinyal, ya kan? Kemudian diekstrak pola bitnya, diterjemahkan 0 atau 1, kemudian dikirimkan kembali dalam bentuk yang lebih bagus lagi. Kemudian dengan demikian maka atenuasi atau peredaman dapat diatasi. Dan dalam kasus ini berarti secara tidak langsung noise tidak di-amplified, ya kan? Ini keuntungan dari digital transmission. Nah, pada zaman sekarang ini itu makin banyak transmisi itu menggunakan digital. Ya alasannya ada banyak ya. Yang pertama alasannya ini. LSI atau VLSI itu LSI atau VLSI singkatan dari very very large apa ya ini ya. Very large scale integration IC ya. Jadi very large scale IC. Jadi IC ya dengan skala yang besar ya. Ini large scale, kalau ini very large scale, skala VLSI ya. Jadi makin pembuatan chip itu makin canggih ya. Makin lama kan makin kesini makin kecil kan ukuran-ukuran IC itu. Dulu kalau IC NAND itu ya, N gate atau sebagainya itu masih besar ya teknologinya masih ini. Nah kalau zaman dulu sekali ya pakai transistor, pakai tabung itu satu lemari ya komputer itu. Nah sekarang pembuatan chip makin canggih, makin kecil, teknologi nano juga makin canggih, maka makin murah harganya, harga pembuatan mass productionnya. Maka digital teknologi sekarang makin diminati tentunya, karena makin murah juga. Sedangkan kalau analog itu pengurangan biayanya tidak terlalu signifikan, tidak seperti digital. Jadi teknologi digital ini sangat cepat majunya sehingga pengurangan cost-nya itu makin signifikan. Sedangkan kalau teknologi analog itu pengurangan cost-nya, jadi kemajuan teknologinya itu tidak terlalu signifikan. Jadi orang sekarang banyak beralih ke digital. Sekarang apa-apa digital kan, TV digital ya kan, dulu kan TV masih analog. Radio apalagi dulu radio masih laku, sekarang semuanya sudah digital ya, radio digital. Bahkan di HP sekarang kan radio. Nah kemudian data integrity, tadi sudah dijelaskan. Jadi keuntungan dari digital itu dia pakai repeater kan. Jadi kalau jarak jauh data integrity-nya masih bagus dibanding kalau pakai amplifier analog tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini high bandwidth link economical. Jadi secara ekonomi dia akan menguntungkan karena bandwidth-nya tinggi. Bandwidth-nya besar maksudnya, bukan tinggi, besar ya. Nanti kita akan bahas detail tentang bandwidth channel capacity ini di bawah ya, ada nanti. Nah kemudian multiplexing-nya juga
lebih mudah dengan digital dibanding dengan analog. Jadi kan kalau di sini ada banyak pelanggan misalnya mau komunikasi ada banyak gitu ya. Tapi channelnya cuma satu gitu ya. Dia pengen masuk semua nih memanfaatkan channel ini. Maka di sini ada namanya multiplexing, MUX ya. Ini bergantian kan supaya masuk ke channel ini. Jadi ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini kan ganti-gantian memakai channel yang satu ini. Kan tidak mungkin semuanya sekaligus kan. Maka dengan digital itu ya jauh lebih mudah. Misalkan menggunakan time division, ada berbagai jenis nanti ya untuk mengefektifkan channel dengan cara multiplexing. Jadi kalau analog susah, kalau digital itu sangat mudah. Kemudian berikutnya security dan privacy. Nah, kalau pakai digital itu kan kita bisa enkripsi kan ya. Kemudian nanti di ujung di-decrypt lagi. Seperti itu. Kemudian berikutnya integration. Apa maksudnya? Itu jadi terkadang itu kan sinyal itu kan ada banyak sebetulnya ya. Misalnya untuk big data ya, untuk big data nih kita punya apa server atau apa gitu kan. Itu kan data masuk sangat banyak tuh kan. Ya, data cuaca, data ini dan segala macam. Nah, kemudian kan di sini kita proses kan di sini kan di dalam server kita. Untuk memproses ini kan berarti datanya mesti seragam ya kan. Nah, untuk itu maka inilah keuntungan dari digital transmission. Jadi semua sinyal, semua data, baik data analog maupun data digital, itu dijadikan digital, dikirim dengan cara digital. Sehingga nanti masuk ke sini, diproses gitu ya, itu dengan mudah. Jadi data analog dan digital itu dijadikan digital sinyalnya ya, sehingga nanti dapat di-treat atau diperlakukan dengan cara yang sama. Kadang-kadang ada suara, bagaimana kita mengolah suara data digital dengan digabung dengan suara manusia voice ya, voice misalnya. Voice itu ya kalau bisa digitalkan dulu kan, ditransmisi secara digital sehingga nanti kita bisa kombinasi-kombinasi dengan data-data yang lain. Dan ini secara ekonomi menguntungkan ya kan untuk pemrosesan data dibanding kalau analog. Gitu. Jadi ini keuntungan dari transmisi digital. Bisa dipahami ya? Kita sudah memahami keuntungan dan kerugian transmisi analog dan juga kita sudah memahami keuntungan dan kerugian dari transmisi digital. Tapi secara umum lebih banyak keuntungan digital. Makanya sekarang analog tuh sudah mulai ditinggalkan ya. Satu persatu. Nah, berikutnya kita masuk ke yang tadi kan sudah. Sekarang masuk yang kedua nih. Transmission impairment. Ya. Apa tuh impairment? Gangguan-gangguan ya. Gangguan ketika melakukan proses transmisi. Jadi sinyal yang diterima oleh receiver itu bisa jadi berbeda dengan sinyal yang dikirimkan. Ini dalam komunikasi manusia pun sama ya. Kalau si A memberitahukan si B memberitahukan ke si C memberitahukan kepada si D dan seterusnya, maka informasi yang diterima di akhir itu beda dengan apa yang dikatakan oleh orang pertama. Demikian pula dengan komunikasi digital atau analog ya, sistem komunikasi lah. Nah, kalau dalam pengiriman sinyal analog, dia akan kalau ada gangguan, maka kualitas sinyalnya akan terdegradasi, akan berkurang. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, kalau dalam kasus digital,
dia akan terjadi bit errors. Jadi bitnya error. 0 dibaca 1, 1 dibaca 0, itu namanya error kalau dalam hal digital. Ini disebabkan ada beberapa hal. Di sini dibahas 3 hal ya. 3 hal yang menyebabkan gangguan atau impairments itu. Yang pertama itu attenuation atau attention distortion, peredaman ya. Kemudian yang kedua delay distortion, yang ketiga noise. Kita bahas satu persatu ya. Attenuation atau peredaman ya. Jadi kekuatan sinyal atau dalam hal ini amplitudonya misalnya ya, dia akan turun jatuh seiring dengan jarak. Makin jauh jaraknya maka makin rendah amplitudenya, makin turun amplitudenya. Dan ini tergantung dari mediumnya ya. Tergantung dari mediumnya. Nah, yang disayangkannya juga itu attenuation itu eksponensial sifatnya. Nah, gitu. Jadinya memang ini faktor yang sangat penting ya dalam transmisi data. Dan tergantung dari mediumnya. Untuk medium yang guided ya seperti kabel gitu ya atau fiber optik. Masih ingat ya guided medium. Itu dia memang masih ini ya dibandingkan dengan yang unguided seperti udara gitu melalui udara. Ini kalau perambatan melalui udara lebih kompleks ya. Lebih kompleks lagi sebagai fungsi jarak. Kan tergantung kondisi atmosfer. Jadi ada banyak faktor ya. Jadi kalau unguided masih lebih sederhana. Kalau yang guided kalau melalui kabel. Walaupun dia eksponensial ya peredamannya itu. Attenuation-nya. Nah, untuk itulah dalam transmisi itu harus dijamin bahwa sinyal strength ya yang diterima oleh receiver atau dideteksi oleh receiver itu harus cukup besar. Harus dapat dibaca oleh receiver. Katakanlah misalkan sinyal digital seperti ini ya dikirimkan. Lalu sampai receiver itu hanya tinggal segini gitu. Ini dianggap low di sini. Kalau di sini logic 0, di sini dianggap logic 1 nanti. Jadi sangat kecil. Jadi saking jauhnya dia berjalan ya sinyalnya itu, dan tanpa repeater nanti akan seperti ini. Atau yang tadi ya, kasus yang tadi dia akan seperti ini kalau di dalam kasus digital. Seperti ini ya. Dia nanti rusak ya sinyalnya. Dan dibacanya pun salah penerjemahan nanti. 0 dibaca 1, 1 dibaca 0. Yang kemudian yang berikutnya, sinyal yang diterima oleh receiver itu harus lebih tinggi daripada noise-nya. Lebih tinggi daripada noise-nya. Supaya tidak error. Sinyalnya harus lebih besar daripada noise. Makanya ada istilah SNR. Signal to noise ratio. Ya, SNR itu signal to noise ratio. Jadi perbandingan antara kuat sinyal yang bersihnya ya, dibanding dengan noise-nya. Makin besar SNR-nya makin bagus. Jadi makin besar sinyalnya dibanding noise-nya. Oke, bisa dipahami ya. Nah kemudian itu atenuasi atau peredaman itu increase ya atau meningkat seiring dengan frekuensi. Jadi makin besar frekuensinya makin besar juga atenuasinya. Nah makanya untuk frekuensi tinggi ini kita mesti ada perlakuan khusus dibanding dengan frekuensi yang rendah. Bisa dipahami ya.
Dan ini yang paling bawah ini, attenuation is an increasing function of frequency, ini terutama untuk sinyal analog nih. Ini sangat penting bagi sinyal analog, sangat krusial ya. Kalau digital mungkin tidak terlalu. Nah kemudian yang kedua ya kita bahas. Jadi kan yang pertama attenuation dan attenuation distortion. Yang kedua adalah delay distortion. Ini salah satu impairments ya, itu delay distortion. Apa tuh delay distortion? Nah distortion ini khusus untuk guided medium ya, seperti kabel gitu ya, fiber optik. Jadi ada jalur khusus untuk propagasi sinyalnya itu. Nah dalam delay distortion itu kecepatan propagasi itu bervariasi tergantung dengan frekuensi. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya tentang Fourier ya. Jadi satu sinyal itu memang itu kombinasi dari beberapa frekuensi sebetulnya ya kan. Nah, tiap-tiap frekuensi itu kan memiliki kecepatan yang berbeda. Sehingga nanti nyampainya berbeda. Nah gitu. Jadi dalam keterangan Stalling, jadi untuk sinyal yang band limited, yang bandwidth terbatas itu ya, maka kecepatan cenderung lebih tinggi. Di mana? Nah, itu di center frekuensinya. Dan rendah di sisi pinggir bandnya itu. Ini kalau kita gambarkan frekuensi seperti ini kan ya, band frekuensi kemarin tuh. Ya kan? Ini low-nya kan, lower bandnya, ini higher bandnya kan. Nah, di sini center frekuensinya di sini. Frekuensi center. Jadi kalau sebuah sinyal seperti ini frekuensi ya. Nah, kecepatan ini sinyal yang di area sini nih, area center frekuensi, itu kecepatannya lebih tinggi daripada sinyal yang di pinggir-pinggir ini nih, di daerah-daerah sini di pinggir. Jadi sinyalnya itu nyampainya berbeda gitu. Jadi komponen-komponen frekuensi itu akan tiba pada receiver pada waktu yang berbeda. Nah ini menyebabkan apa? Menyebabkan pergeseran fase di antara frekuensi. Nah apa itu fase? Nah ini kita belum belajar fase ya. Jadi gini, kemarin kita sudah belajar ini kan. Misalkan Ft sama dengan A sinus omega T ditambah. Kita kemarin ini belum ada kan ya. Ini fase ini. Pi ya, fase. Omega ini 2 pi kali frekuensi. Nah 1 pi radian itu kan 180 derajat kan ya. Jadi kalau satu lingkaran itu ya 2 pi. Kalau setengah lingkaran itu 1 pi radian. Nah kita kemarin ini masih 0. Kita masih pakai ini saja. Ya. Apa pengaruh dari fase ini? Nah kita akan lihat di Excel ya. Seperti minggu lalu Excel. Nah di sini kita punya sinyal. Yang pertama, ini kalau saya ganti dulu bentar ya. Nah, yang pertama ini sinyal yang merah ini nih, yang biru. Yang biru itu A sinus omega T biasa. A-nya ini amplitudo ya, ini amplitudo 4 ya di kasus ini. Kemudian A sinus omega T. Yang ini nih sinyalnya nih. Ya kan? Omega itu kan 2 kali pi kali frekuensi ya. Nah, kemudian yang ini yang sinyal warna merah ini ditambah fase. Nah, kalau kita lihat di sini kalau fasenya 0 maka ya dua sinyal ini menumpuk ya kan. Nah, kalau kita berikan fase misalnya 0,1 di sini radian ya. Maka kita lihat sinyal yang merah.
Kita lihat sinyal yang merah. Oh, di sini ya 0,1. Dia kan bergeser ke kiri kan? Atau kurang besar ya, 0,5, 0,8 lah. Bergeser ke kiri dia. Jadi perubahan fase ini akan menggeser sinyal ke kiri atau ke kanan. Kalau plus, dia geser ke kiri. Kalau minus, ini kalau kita minus ya, dia geser ke kanan. Jadi sinyal merah akan tergeser ke kanan. Ya kan? Sebesar berapa? Sebesar 0,8 radian. Tadi kita sudah bahas di sini ya bahwa satu radian itu 1 pi radian itu 180 derajat. Nah, kalau kita ubah menjadi pi, nah, dia bergeser 180 derajat, ya kan? Maka sinus menjadi kosinus kan? Karena bergeser 180 derajat. Kalau kita ganti pi per 2, berarti kan 180 bagi 2, 90 derajat. Bagi 2. Bergeser seperti ini. Jadi dalam kasus tadi ya, itu sinyalnya itu seperti ini jadinya. Ada pergeseran. Jadi sinyal yang berfrekuensi di daerah FC ini, di daerah tengah, ini sampainya duluan karena kecepatannya kan tinggi. Ya kan? Tapi sinyal-sinyal yang di sini nih, yang frekuensinya di upper band atau lower band, ini dia nyampainya belakangan. Gitu. Apa yang terjadi? Ya seperti ini jadinya ya. Ada nyampe duluan, ada nyampe belakangan. Maka terjadi adalah dia terdistorsi sinyalnya ya. Karena ini akibat delay maka disebut delay distortion. Nah, itu. Ini akibat dari kecepatan propagasi yang berbeda antara frekuensi dari sinyal tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian adalah yang ketiga kan noise ya. Tadi satu ini sudah attenuation, kedua delay distortion, yang ketiga noise. Nah, kita akan bahas noise. Atau gangguan juga bahasa Indonesianya ya. Nah, apa itu noise? Yaitu sinyal tambahan yang masuk di antara transmitter dan receiver. Makanya kalau dalam diagram blok dia seperti ini lambangnya tuh kan. Jadi ini transmitter ya kan. Di sini ada noise. Nah, sini receiver. Atau di sini di noise itu ada banyak jenisnya. Yang pertama itu jenisnya disebabkan karena thermal. Karena suhu. Ya. Jadi kenapa suhu menyebabkan itu? Karena agitation of electron, agitation ini ya seperti turbulensi, dia bergerak lah intinya, pergerakan elektron karena pengaruh thermal. Dan biasanya nih pengaruh thermal itu dia terdistribusi secara uniform. Apa maksudnya seperti ini? Kita sudah belajar Fourier kemarin kan ya. Jadi ini ada frekuensi di sini kan, frekuensi di sini power spectral density. Jadi kepadatan spektral dari daya sinyalnya lah, desibel per hertz. Ini anggapnya kuat daya sinyalnya lah. Nah, noise akibat dari thermal itu biasanya tuh seperti ini gambarnya, plotnya. Bukan seperti yang ini ya. Kalau ini kan bagus nih, naik ya kan, naik turun. Nah kalau karena noise ini rata aja tuh. Kayak karena thermal noise ya, rata. Untuk itu, noise yang seperti ini itu disebut white noise atau noise putih. Nah, noise putih itu adalah ya noise yang memiliki spectral density terdistribusi secara merata di sepanjang frekuensi.
Di frekuensi berapa aja nih, segini aja nih ininya, powernya. Ya. Jadi gabungan dari banyak sinyal sebenarnya. Jadi sangat banyak sih frekuensinya kan. Kalau sinyalnya kalau spektrumnya seperti ini, misalnya kita punya spektrum ya, seperti ini, segitiga, di sini misalkan 100 Hz. 100 Hz. Maka ini frekuensinya kan seperti ini sinyalnya kan. Sinyal dengan frekuensi 100 Hz. Kita sudah demonstrasikan kan waktu di review minggu lalu. Nah, sedangkan ini white noise ini sangat banyak sinyalnya, frekuensi sekian ada, sekian ada, sekian ada, sekian ada semuanya. Jadi gabungan dari banyak frekuensi noise-nya itu. Oleh karena itu dia sebut white. Kenapa sebut white? Karena gini filosofinya, salah satunya ya alasannya. Jadi kalau cahaya itu, cahaya tampak elektromagnet ya, itu kan ada merah, biru, kuning segala macam ya. Itu kalau dikombinasikan semua RGB, R tambah J tambah B itu jadi putih. Jadi kalau bukan cat ya, kalau cat ya merah, kuning, biru jadi hitam ya. Kalau warna itu kan R, red, ditambah green, ditambah blue, itu menjadi white, jadi putih. Jadi cahaya putih itu yang dari matahari kan cahaya putih aslinya kan. Itu adalah gabungan dari semua spektrum warna. Dari mulai merah, jingga segala macam. Atau Magico Hibiniu ya. Nah ketika dimasukkan ke dalam prisma ya kan, indeksnya itu ada indeksnya. Maka dia terpisah-pisah menjadi Magico Hibiniu, jadi pelangi kan. Tapi aslinya kan putih. Demikian pula dengan white noise. Jadi gabungan dari banyak frekuensi. Gitu ya. Atau dari semua frekuensi ya teoritisnya ya. Ini kalau sinyal dalam domain waktu seperti ini kira-kira lah nih. Nah, seperti inilah. Jadi semua frekuensi ada tuh di situ tuh gabungan. Tapi kalau dalam domain frekuensi ya gambar seperti ini ya. Ini rata. Ini rata aja sebenarnya. Ya. Nah, kemudian noise yang berikutnya itu adalah intermodulation. Jadi kalau ada beberapa signal sih ada gabungan dari beberapa sinyal. Itu sharing medium yang sama, ya dia akan terjadi intermodulation. Oke, kita lanjutkan. Noise yang berikutnya crosstalk. Jadi kita sudah ada thermal noise, intermodulation noise, crosstalk sekarang. Ya biasanya kan kalau crosstalk itu kan kita dengar perkataan orang lain gitu ya. Atau kalau dalam telepon itu kadang telepon yang lama, yang analog, kita angkat telepon, tiba-tiba kita mendengar suara orang lain. Nah ini crosstalk. Ya. Ini bisa jadi crosstalk itu disebabkan karena kopling elektrik dari kabel yang berdekatan. Misalnya contoh gini ya. Contoh ini saya gambarkan. Ada kabel. Ini kabel yang pertama. Kemudian ada kabel lagi yang kedua. Ini jaraknya berdekatan ya. Bukan dempet ya. Kalau kita gambarkan seperti inilah. Nah, garis ya. Ini kan memang tidak ada apa-apa kan, tidak nyambung kan kabel ini. Tapi sebetulnya ini ada capacitive coupling di sini nih. Ada seolah-olah seperti ada kapasitor di sini. Ini kalau frekuensi tertentu atau kebetulan gitu ya, dia letaknya kemudian frekuensinya segala macam. Ini dia ada interferensi ke sini. Crosstalk namanya. Harusnya kan obrolan di sini tidak didengar oleh yang biru kan. Tapi kenyataannya obrolan di merah itu terdengar oleh yang biru. Tersebut crosstalk. Ini perlu cabling yang bagus ya. Kemudian yang keempat ya,
Tadi kan 1 thermal, kedua intermodulation, yang ketiga crosstalk, yang keempat impulse. Impulse itu ya banyak ya ininya, penyebabnya. Bisa jadi karena petir gitu ya. Bisa jadi kayak gitu atau gangguan yang lain lah, impulse. Nah, jadi sinyal digital yang tadinya ini kan data data aslinya ya 1, 0. 1 tuh berarti logic low. Kemudian 0 sinyal seperti ini high ya. Ini contoh 2 level ya. Seperti ini. Karena ada noise seperti ini, maka sinyal aslinya sinyal yang diterima oleh receiver itu sinyal plus noise. Jadi seperti ini. Seperti ini jadinya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya dia jadi error bitnya. Perhatikan di sini nih. Datanya harusnya 1 tapi keterimanya 0 karena sinyalnya seperti ini nih. Tadinya kan sinyalnya rendah di sini. Tiba-tiba ada noise ya jadi naik ya, dianggap 0 jadinya. Dianggap logic 0. Atau yang di sini nih 0 dianggap 1. Nah, gara-gara noise. Noise berupa impulse ya. Biasanya durasinya short, tapi short itu ya kalau kecepatan tinggi kan lumayan juga kan. Maksudnya katakanlah cuma berdurasi 10 milisecond aja misalnya. Impulsnya itu. Tapi dalam 10 milisecond kan berapa ratus bit tuh. Atau berapa ribu bit kan. Yang dikirim kan cepat sekali pengiriman data. Jadi bisa rusak datanya. Dan ini biasanya impulse itu amplitude tinggi. Makanya sinyal aslinya tuh hancur ya gara-gara impulse. Oke, kita sudah bahas yang kedua ya. Tadi nah kedua sudah bahas nih. 1 sudah, 2 sudah. Nah, sekarang yang ketiga. Channel capacity ya. Dalam sebuah channel itu kan dia punya kapasitas kan. Berapa ya dalam sebuah jalan raya juga kan ada kapasitasnya kan. Kalau 5 lajur ya berarti sekian kapasitasnya. Kalau cuma 1 lajur ya kecil kapasitas mobil per detiknya atau per menit. Nah, kita sudah belajar data rate itu berapa kecepatan data yang dikirimkan ya. Satuannya bit per second atau BPS. Bit per second. Jadi ini merupakan rate atau kecepatan data dapat dikomunikasikan, dapat dikirimkan. Nah, ada lagi istilah bandwidth. Nah, ini bandwidth kan, kita masih ingat kan bandwidth. Satuannya ya hertz. Nah, ini bandwidth ini yang membatasi transmisi data dalam sebuah medium. Ya. Ini kalau dalam kasus ini bandwidthnya berapa? Misalkan di sini FL-nya nih 100 Hz misalnya ya, frekuensi low-nya. Frekuensi high-nya di sini 500 Hz. Berarti bandwidth sama dengan lebarnya ini kan? Atau jangan BW ya, tapi B. Karena maksudnya B sama dengan 500 kurang 100 berarti 400 Hz. Jadi segini nih, lebar ini 400 Hz. Makin lebar ininya bandwidthnya maka makin bagus. Jadi kalau dalam istilah dalam definisi oleh Stalling ini channel capacity adalah maximum rate, yaitu rate maksimum di mana data dapat dikirimkan melalui jalur komunikasi yang telah diberikan atau channel ya. Channel atau jalur ini ya, channel. Dalam kondisi tertentu. Ya. Jadi intinya gini lah, channel capacity itu berapa sih rate maksimumnya dalam channel itu gitulah. Jadi channel itu kemampuannya berapa sih? Berapa BPS, berapa Hertz ya kemampuan dia. Itu kapasitas dari channel. Nah, ini ada dua aturan yang kita akan pakai di sini. Mungkin ada di buku lain ada lebih ya, tapi kita akan bahas 2 saja di sini. Pertama Nyquist bandwidth. Ini dalam menghitung channel capacity
Kita kan punya channel, nanti kita hitung kapasitasnya sehingga nanti kita bilang ke customer nih channelnya sekian nih kapasitasnya ya kan. Mengukur kapasitas itu. Ini cara yang pertama menggunakan Nyquist bandwidth. Jadi misalnya sebuah sinyal ya. Nih. Jadi yang pertama jika rate dari signal transmisi itu 2B, maka sinyal dengan frekuensi yang tidak lebih besar daripada B cukup. Gimana rumusnya? Ya udah. C sama dengan 2B. Ini aja rumusnya. C ini kapasitas channel. B-nya itu adalah bandwidth. Ya kan? Lalu apa di sini M? M ini untuk kasus jika digitalnya itu bukan 2 level seperti ini kan, kalau biasa digital ini ya 2 level kan, level 1, level 2. Tapi digital itu bukan hanya 2 level, bisa juga digital yang 4 level misalnya di sini nih. Level 1 di sini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Oh, 5 level ini ya. 4 level maksudnya ruasnya ini nih. 1, 2, 3, 4. Ini 4 level. Ya. Dia merepresentasikan 2 bit sinyal. Oh maaf ralat ya, bukan itu maksudnya. 4 level itu maksudnya bukan itu. Ini salah gambar saya. Jadi yang level pertama nih 1, level 1, level 2, level 3-nya ini. Level 4-nya ini. Ini jarang-jarang kita pakai ya. Ini ada 4 level. Nah kalau biasanya kan cuma 2 level aja kan, level 1, level 2. Nah ini M-nya ini adalah ini. Log 2 masih ingat ya? Kan logaritma itu ada logaritma 10, logaritma 2. Kalau tidak ada simbol ininya berarti log 10. Kita bisa pakai kalkulator ya. Nah misalnya contoh kasus nih ya. Sebuah channel suara via modem mentransmisikan digital data. Asumsikan bahwa bandwidth-nya 3100. Lalu pertanyaannya berapa channel kapasitinya, berapa BPS channel kapasitinya itu? Jadi si channel itu bisa memiliki data rate itu berapa bit per second. Ya gampang tinggal kali ya 2 dikali 3100. C sama dengan 2 kali B kan. B-nya kan 3100. Satunya hertz ya. Maka di sini sama dengan 6200 kan. Bit per second. Ya kalau ini kilohertz berarti ini kilobit per second. Kalau di sini hertz berarti di sini bit per second. Itu ya. Gampang kan ya? Ini gampang kalau 2 level. Karena log 2 atau bisa kadang simbolnya di sini ya. Tapi kasus kita di sini kan. Log 2 dari 2 itu sama dengan 1 kan. Nah, itu pakai kalkulator lah. Kalkulator lah nanti ya. Nah kemudian kalau kasus M-nya 8, ini kan kasusnya ini 1. M-nya 1. Ya. Maaf M-nya 2 ya, ini contohnya kasusnya M-nya 2 ya. Nah kalau kasusnya M-nya 8, berapa channelnya? Itu lebih tinggi lagi kapasitasnya, yaitu rumusnya kan C sama dengan 2 dikali B berarti 2 dikali 3100
dikali logaritma 2 ya, bukan logaritma 10 ya. Log 8. Nah, logaritma 2 dari 8 itu berapa? 2 pangkat berapa supaya 8 gitu lah. 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa supaya 8? Berarti kan 2 pangkat 3 ya kan. Nah ini berarti kita tulis 2 dikali 3100. Maaf tulisannya nggak pakai pulpen ini. Dikali 3 itu sama dengan 18.600 bps. Nah jadi channel dengan bandwidth 3100 Hz itu bisa memiliki kapasitas 6200 bps jika sinyal digital seperti ini ya, 2 level. Karena 2 pangkat berapa supaya 2 kan 2 pangkat 1 kan. Nah atau jika sinyal digital 8 level ya, M-nya sama dengan 8, dia bisa sampai 18.600 bps data yang dia kirimkan. Itu kapasitas channelnya ya. Jadi untung kan kalau sinyal seperti ini kan dibanding yang seperti ini. Ya. Jadi paham ya, gampang rumusnya kan ya. Tinggal 2 dikali B dikali logaritma 2 dari M ya. Jadi 2 pangkat berapa supaya M gitu. Ini kan pelajaran SMA ya ini. Logaritma. Ini cara yang pertama, Nyquist bandwidth. Cara yang kedua menggunakan Shannon capacity formula. Jadi ada Nyquist, ini nama-nama orang ini ya, ada Shannon. Nah tadi kita sudah belajar SNR ya. Apa itu SNR? SNR itu ini rumusnya. Power dari sinyal dibagi power dari noise, kan signal to noise ratio ya kan. Nah biasanya ini dalam bentuk logaritma. Logaritma 10 terus dikali 10. Seperti itu biasanya. Tapi kadang-kadang ada juga tanpa logaritma ini juga bisa. Bisa juga seperti itu ya. Tapi kalau di buku ini ya pakai. Jadi ada yang pakai tanpa ini ya, tanpa 10 log. Satuannya apa ya? Tidak ada satuan. Kan sinyal power satuannya misalkan watt ya atau miliwatt. Ini pun watt juga kan, atau miliwatt juga. Jadi watt bagi watt ya 1. Jadi SNR-nya tidak ada satuan. Desibel itu bukan satuan sebetulnya, bukan unit. Oke ya. Nah, ketika suatu dikali dengan 10 log 10 maka dia akan menjadi desibel. Oke. Nah, dalam Shannon capacity ini dia mempertimbangkan data rate, noise dan error rate. Nah, ini kalau kita lihat rumusnya seperti ini rumusnya nih. Tadi kan gampang ya, tinggal 2B dikali logaritma 2 dari M ya kan. Kalau ini agak kompleks nih, yaitu channel capacity sama dengan B dikali logaritma 2 dari 1 tambah SNR. Nah, ngitung SNR ini yang kita perlu juga ya. Nah, contoh kasus misalnya. Anggap misalnya spektrum, ini ya kalimat atasnya nggak perlu ya. Yang dari sini aja kita lihat, dari suppose that the spectrum of a channel is between 3 mHz dan 4 mHz. Nah, jadi sinyal seperti ini. Bandwidth-nya ya. Di sini 3, di sini 4 MHz. Berarti berapa bandwidth-nya berapa B-nya? Ya tinggal 4 dikurang 3. 1 ya. Jadi B sama dengan 1 MHz kan gampang ya. Jadi B dapat nih 1 MHz ya kan. SNR-nya yaitu 10 dikali log 10 dari SNR. Kan SNR-nya itu
24 dB ya, kalau sudah desibel ya sudah cukup ya, 24 desibel ya udah 24 desibel. Kemudian kita jadikan SNR-nya ini dalam bentuk non desibel. Nah, ini agak perlu mikir juga nih ya. Nah, kalau dalam kalkulator itu log 10 itu di kalkulator ada ya, log 10. Nah, kalau kita contoh misalnya gimana sih? Misalnya kita ketik dulu deh. Log 10. Ini besar dikit ya. Log 10. Ini kalau log tanpa ada tulisan apa-apa lagi, maka dianggap lognya log 10 ya. Log 10 sama dengan 1. Kenapa? Karena 10 pangkat berapa supaya 10. Maka pangkat 1. Tunggu nih, kita besar dulu deh. 16. Nah. Sekarang kalau log 1. 10 pangkat berapa supaya dia 1. Itu sama dengan 0 ya. Karena 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 10 pangkat 0 sama dengan 1 kan. Nah, sekarang kan kalau kelipatan 10 gampang. Misalkan log 100. Berapa log 100? 2. Kenapa? Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini sebenarnya ini ada angka 10 kecil di sini nih. Tadi kan lognya log 2 tuh. Sekarang lognya logaritma 10. Ya. Kalau logaritma 10 biasanya nggak usah tulis ininya, tapi kalau ini ditulis ya membedakan antara logaritma 2. Kalau dalam kalkulator, ya kita bisa lihat di sini. Kalkulator saintifik ya. Misalkan 100 logaritma 2 ya kan. Nah, kalau yang susah kan kalau yang bukan kelipatan 10 kan, misalkan logaritma dari 15. Itu berapa kan 10 pangkat berapa supaya 15. Jadi 10 pangkat X supaya 15. X-nya berapa kan susah kan. Nah, maka pakai kalkulator lebih mudah. Jadi 15 log 1,17. Ya. 1,17. Oke. Nah, jadi di sini jika ingin menjadikan itu desibel, maka dikalikan dengan ini 10 kali log 10. Contoh misalnya 17. Atau jangan 17 lah. 100. Itu berapa desibel? X desibel. Nah, caranya adalah ya udah, berarti X sama dengan 10 dikali log 10 dari 100 sama dengan 10 dikali berapa log 100 tadi 2 kan ya, sama dengan 20. Jadi 100 itu kalau diterjemahkan ke dalam desibel maka menjadi 20 dB. Kalau 15 berarti 1,17 kali 10 ya. Berarti 11,7 dB desibel. Ya. Jadi pahami ya, perubahan angka biasa
ke dalam desibel. Nah sekarang masalahnya itu kita sudah tahu B, tapi rumus yang ini nih SNR dalam bentuk yang biasa bukan desibel. Sedangkan yang diketahui soalnya adalah dalam bentuk desibel. Ya. Maka kita harus ubah desibel ini ke angka biasa. Nah gimana caranya? Ya kan? Berarti kan 10 dikali logaritma X sama dengan 24. Ya kan? 10 kali ini kan jadi 24 dB kan, ini kan dB-nya kan. Maka log 10X sama dengan 24 bagi 10 kan. Berarti 2,4. Ini dipahami ya. Berapa X-nya? Aduh ini 4-nya jelek. Nah, berarti X sama dengan berapa? Itu. Kita pakai kalkulator kalau ini. Nah kalau demikian berarti kan X-nya 10 pangkat 2,4 ya kan. X-nya ini. Ya kan. Maka pakai kalkulator. Ini mesti pakai kalkulator kan ya kalau angka-angka seperti ini ya. Ini 10. Oh ini pakai yang ini nih. 10 pangkat X. X-nya kan 2,4. Jadi 10 pangkat 2,4. Nih kita ulang dulu. 2,4. Ya. 10 pangkat 2,4. Ini 251. Ya anggapnya 251 ya. Komanya nggak usah. Jadi sama dengan 251. Nah jadi ini 24 dB dijadikan angka biasa ya, bukan desibel, itu menjadi 251. Maka kita masukkan ke rumus ini. Berarti, ini saya warna merah deh. C sama dengan, tadi B-nya berapa nih? B-nya kan 1 MHz ya. 1 MHz itu 1 juta. Ya kan? 1 juta Hz berarti 10 pangkat 6. 1 juta kan. Dikali logaritma 2 dari 1 ditambah SNR dalam bentuk biasa, bukan desibel. Ingat ya di soal nanti ini desibel atau angka biasa. Seperti ini ya. Ya sudah. Berarti 10 pangkat 6 atau 1 juta dikali dengan berapa logaritma 2 dari 252? Berapa tuh? Pakai kalkulator ya. Ini logaritma 2 dari 252. Nah, kalau kita pakai kalkulator, ya tadi. Kan di kalkulator itu hanya ada log 10 kan. Log tanpa simbol ini berarti log 10. Sekarang kita log basis 2. Nah, kita masih ingat kan yang dulu pernah belajar. Jadi log A dari B itu sama dengan logaritma B dibagi logaritma A. Masih ingat yang ini ya? Maka kalau kita mencari ini nih, kita kan ingin cari logaritma 2 dari 252 ya kan. Nah, itu sebenarnya kita bisa tulis juga, ini sama dengan logaritma dari 252, ini basis 10 ya logaritmanya, dibagi logaritma dari 2. Nah, baru kita bisa, jadi logaritma dari 252 logaritma, kemudian dibagi 2 logaritma. Sama dengan 7,97, anggapnya 8 lah ya. 8. Maka di sini kita masukkan sama dengan, atau kasih tanda ini ya.
sama dengannya hampir sama dengan gitulah, hampir sama dengan 10 pangkat 6 dikali 8 BPS atau 8 juta BPS ya, atau 8 Mbps ya. Nah nih jawabannya ini ya, ya kan? Oke, bisa dipahami? Oh sudah habis ya materinya. Jadi kita sudah belajar analog digital transmission, transmisi impairment, dan juga channel capacity. Dan channel capacity ini ada dua yang kita pelajari, yaitu berdasarkan kriteria Nyquist. Nyquist ya. Caranya gampang, 2B kali log M, tapi lognya ini basis 2 ya, logaritma 2 dari M. M-nya ini ada jumlah levelnya ini ya. Kita sudah kasih contoh di sini. Dan juga kita bisa juga menghitung dengan cara Shannon capacity, yaitu dengan cara ini. Dengan cara rumusnya capacity adalah B bandwidth ya dalam satuan hertz dikali log logaritma 2 dari 1 tambah SNR. SNR-nya ini dalam bilangan biasa tanpa satuan ya. Dan juga bukan dalam bentuk desibel. Nah, kalau dari hitungan desibel seperti inilah, kalau mau ubah ke desibel itu seperti ini. Jadi sebuah bilangan yang dijadikan desibel maka dikali 10 dikali dengan log. Lognya itu log 10 maksudnya. Nah, seperti itu ya. Nanti setelah ini silakan kerjakan soalnya kemudian diupload pada waktu yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.